Selamat datang di channel Korotaka Ikushio, channel yang berisi video-video tentang teman-teman tentang YouTube dan juga jika kesulitan mencari channel saya tulis saja Korotaka KOROTAK. Nanti kalau mencari channel saya di channel ke atas bagian kiri paling atas. Di video saya yang ke 2570 ini saya akan membahas soal integral ya. Ini soal mencari luas ya. Jadi untuk materi kali ini agak rumit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum menguasai dasar-dasar untuk integral tak tentu dan integral tentu yang dasar-dasarnya, saran saya jangan nonton ini dulu gitu ya. Tapi tonton juga tonton video saya yang lebih dasar gitu. Video yang membahas tentang integral tak tentu dan integral tentu yang lebih dasar dari ini gitu. Karena ini agak rumit gitu. Nah, langsung saja kita bahas. Untuk mengerjakan soal ini saya pakai dua cara ya. Cara yang pertama itu ini ya, ini cara yang pertama. Kita tuliskan dulu ini kan Y sama dengan Y-nya kita buang, tinggal ini X kuadrat plus 4X plus 7 sama dengan 13 min X kuadrat. Ditulis seperti ini. Kemudian ruas kanannya ini pindah ruas ke sini semua ya, menjadi, nah ini min X kuadrat pindah ruas menjadi plus X kuadrat, sedangkan 13 pindah ruas menjadi min 13 gitu ya. Kemudian tinggal dihitung X kuadrat tambah X kuadrat itu 2X kuadrat, kemudian 7 dikurangi 13 itu min 6. Nah, kalau sudah tinggal kita sederhanakan, ini ya dibagi dua semua, ini menjadi X kuadrat, ini menjadi 2X, ini menjadi min 3. Nah, disederhanakan. Setelah ini, kita faktorkan ya, dua buah bilangan, jika dikalikan itu hasilnya min 3, jika ditambah itu hasilnya 2. Nah, angka itu adalah 3 dan min 1 ya, berarti kita tulis X plus 3, X min 1. Nah, kalau sudah, nanti X-nya ketemu ya, ini plus 3 menjadi min 3, ini min 1 menjadi 1 ya, gitu ya. Jadi X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 1. Ini min berubah jadi plus, ini plus berubah jadi min seperti ini. Nah, ini akan jadi batas-batas dari integralnya nanti gitu ya. Dari luasnya akan pakai integral. Nah, jadi integralnya tinggal kita tulis, integralnya itu luasnya itu integral ya. Nah, angka yang besar 1 itu tulis di atas, angka yang kecil min 3 itu tulis di bawah seperti ini. Kemudian angka yang ada di dalam kurung itu mengikuti ini. 2x kuadrat plus 4x min 6. Nah, lalu kenapa ini min ini min 6, ini jadi 6, 4x ini jadi min 4x, ini 2x kuadrat menjadi min 2x kuadrat. Plus minnya berubah semua. Nah, karena jika kita lihat ini ya antara min 3 sampai 1 ini kan ada angka 0. Kalau 0 dimasukkan ke sini itu hasilnya 7. Kalau dimasukkan ke sini 13. Itu artinya ini itu posisinya lebih atas daripada ini. Di grafiknya ini posisi ini lebih atas daripada ini. Nah, dengan kata lain harusnya ini dikurangi ini. Nah, ketika ini min X kuadrat dikurangi X kuadrat itu kan min 2X kuadrat. Nah, jadi ininya tandanya salah semua. Berarti perlu diganti seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal diintegralkan saja. 6 ketika tidak ada X-nya tinggal diberi X ya menjadi 6X. Sedangkan 4 ini kan tinggal tulis ya. Min tetap tulis min, ini 4, koefisien tulis 4. Nah, di sini per, nah ini rumusnya ya, per, nah 2 dari mana, pangkatnya ini tidak ada artinya 1 ya. Nah, 1 ditambah 1 jadinya 2. Nah, X tetap tulis X, 2 ini nyontok ini. Nah, kemudian min tetap tulis min, 2 tetap tulis 2. Nah, per ini rumus ya, 3 dari mana, pangkatnya ini ditambah 1, 2 tambah 1, 3. Nah, X tetap tulis X, 3 ini nyontok ini. Nah, kalau sudah, ini tinggal dihitung, 4 bagi 2 itu, ini 4 per 2 itu 2. Yang lain tetap sama. Kalau ini batasnya ya, 1 min 3 itu batas ini. 1 min 3 tadinya di kiri berubah menjadi di kanan. Nah, ini 4 bagi 2, ini nanti jadinya 2, seperti ini. Nah, itu saja yang dihitung, yang lain tidak dihitung. Nah, selanjutnya 1 dan min 3 tinggal dimasukkan saja ya. Jadi cara memasukkannya seperti ini, sama dengan tetap tulis sama dengan ini ya. 6, X-nya diganti 1, min tetap tulis min, 2 tetap 2, X-nya diganti 1 lagi, kuadrat tetap tulis kuadrat, min tetap tulis min, 2 per 3, 2 per 3 ya, X-nya diganti 1 lagi. Jadi dari sini sampai sini diganti 1 terus. Nah, pangkat 3 tetap tulis pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya, dikurangi ya. Dikurangi, nah tadi kan 1 sudah selesai dari sini sampai sini, sekarang gantian min 3. Nah, setelah dikurangi harus kurung buka. Nah, kurung buka ya, 6 tulis 6, X-nya ganti min 3 ya, karena ini min 2, X-nya ganti min 3, kuadrat tetap tulis kuadrat, min tetap min, 2 per 3 tetap 2 per 3, X-nya ganti min 3, pangkat 3 tetap tulis pangkat 3. Nah, ini tinggal dihitung, ketika ada suatu bilangan dikalikan 1 pangkat kalikan 1 itu hasilnya akan
1 tidak mempengaruhi gitu ya. Berarti ini 6 kali 1 itu ya 6 gitu ya. Ini 2 kali ini tidak mempengaruhi ya 2. Ini 2/3 ya 2/3 gitu. Nah, min ini tetap tulis min. Ini 6 kali min 3 itu min 18. Nah, ini min 3 dikuadratkan itu 9 ya kali min 2 itu min 18. Kemudian ini min 3 dipangkatkan 3 itu min 27. Min 27 dibagi 3 itu min 9. Min 9 dikalikan min 2 itu plus 18. Nah, ini plus 18. Nah, min 18 dengan plus 18 ini kan habis. Nanti tinggal min jadinya plus. Nanti ini jadi plus 18. Nah, 6 kurangi 2 itu 4. Nah, jadinya seperti ini. Ini jadi sisanya plus 18, ini sisanya 4. Nah, 4 ditambah 18 itu kan 22. Tapi ada dikurangi ini 2/3. Nah, jadi 4 tambah 18 itu 22, tapi kita nulisnya itu 21 gitu ya. Nanti sisa 1 dikurangi 2/3 itu 1/3. Jadinya 21 1/3. Ini adalah jawabannya. Cara yang kedua yaitu dengan rumus ya. Langkah awalnya sama. Ini sama dengan ini. Sama. Kemudian 13 min x kuadrat pindah ruas ke kiri semua. Seperti ini sama. Kemudian dihitung ya 2x kuadrat tambah x kuadrat ini dihitung. 7 kurangi 13 juga dihitung. Hasilnya sama dengan tadi gitu ya. Nah, kalau sudah langsung masuk ke dalam rumus ini. Nah, rumus ini yang jadi ABC ini ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, A-nya itu 2, B-nya itu 4, C-nya itu min 6. Nah, bukan 6 yang ini ya, tapi min 6. Nah, tinggal dimasukkan saja B, ya kurung buka tetap tulis kurung buka. B, 4 ya, B-nya 4 ini. Kuadrat tetap kuadrat, min tetap min, 4 tetap 4. A-nya itu ini 2, C-nya itu min 6. Nah, kemudian akar tetap tulis akar. Nah, ini dengan ini kan sama. Berarti ini itu tinggal nyontoh ini. Sama persis. Tidak ada bedanya. 6 tetap tulis 6. A itu ganti 2 ya. Nah, kuadrat tetap tulis kuadrat. Selanjutnya tinggal dihitung. 4 kuadrat itu 4 kali 4, 16. Kemudian min kali min itu jadi plus. 4 kali 2 kali 6 itu 48. Nah, untuk yang akar ini tinggal nyontoh ini saja. Nah, ini 2 kuadrat itu 4. Tulis di sini. Selanjutnya 16 tambah 48 itu kan 64. Sedangkan 6 kali 4 itu 24 ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini 64 dengan 24 ini bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 8 ya. Ini dibagi 8 itu 8. Ini dibagi 8 itu 3. Nah, seperti ini. 8/3. Nah, akar 64 itu kan 8. Nah, tulisannya seperti ini. 8 kali 8 itu 64. Nah, 64 dibagi 3 itu kan 21. Masih sisa. Nah, kalau 63 dibagi 3 itu kan 21. Masih sisa 1 ya. Kalau 64. Nah, berarti 21 1/3. Nah, ini jawabannya. Nah, dari kedua cara ini teman-teman tinggal pilih mau pilih cara 1 atau cara 2. Atau pilihlah cara sesuai dengan perintah soal gitu ya. Kalau misalkan dibebaskan tinggal pilih gitu. Kurang lebih demikian, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi dasarnya. Karena ini memang materi yang rumit gitu ya. Jadi harus menguasai dasarnya dulu, integral tak tentu, integral tentu. Kemudian pemfaktoran itu harus menguasai. Kemudian penjumlahan, pecahan, pengurangan, penjumlahan, pengurangan pecahan itu harus dikuasai juga untuk yang materi-materi itu. Kalau tidak dikuasai akan kesulitan untuk belajar ini tadi gitu. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa harus dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, memberikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dekalink, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.